Halo para penikmat spoiler, dimanapun kalian berada dan bagaimanapun kabar kalian, semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, kalian akan bertemu dengan saya Bang Kodi yang akan menceritakan film Run Amok, aduh, gimana sih? Itulah. Film ini dibintangi oleh para sepupu-sepupu saya yang cantik dan tentunya rupawan. Sedikit informasi, di film ini terbagi menjadi dua latar. Yang pertama adalah kehidupan nyata, yang kedua adalah virtual reality. Nanti kalian akan tahu sendiri yang mana kehidupan nyata, yang mana virtual reality-nya. Oke, bagi kalian yang suka bermain game online, terutama PUBG, FF, ML, dan EE, film ini mungkin bisa menjadi motivasi kalian, biar nggak terlalu noob mainnya. Oke, cukup basa-basinya ya. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ini dia Run Amok 2019. Film dimulai dengan seekor mobil yang dikendarai oleh seorang wanita yang sedang melaju di antara gurun pasir. Wanita ini kita sebut saja namanya Simba. Setelah sampai di tempat tujuannya, dia langsung memarkirkan mobilnya dan menuju alat VR yang telah disediakan untuk masuk ke dalam game. Setelah masuk di dalam game, dia langsung mengeluarkan skillnya yang jago tembak itu ya. Namun setelah selesai menuntaskan semua musuhnya, apa daya dia terkena tembakan persis di kepalanya. Ya, tembakan itu berasal dari sniper yang paling ditakuti di game ini. Si sniper tadi pun terkenok oleh Baolong yang menjadi pemenang di pertandingan itu. Lalu dia pun selebrasi dengan gayanya yang aduhai. Lalu scene berpindah memperlihatkan permasalahan yang berbeda-beda dari para karakter utama. Yang pertama ada Wang Jinan. Nampak dia sedang patah hati, ngamuk nggak jelas karena dicampakan pacarnya kali ya. Yang kedua ada Dak Xiao yang nabrak mobil orang dan disuruh ganti rugi, tapi dia nggak punya duit. Lalu ada Fu Xiaofei yang ingin membantu menyelesaikan masalah di rumahnya ya. Bagus-bagus, anak yang baik. Dan terakhir ada Senyu. Senyu ini permasalahannya mungkin sudah sangat familiar ya di kalangan masyarakat, apalagi untuk anak-anak yang di zaman sekarang ini. Dia sedang berada di dalam warnet dan diomelin sama ibunya karena nilai sekolahnya jelek akibat dia terlalu sering bermain game dan tidak memperdulikan sekolahnya. Lalu scene berpindah ke Senyu yang sedang memasuki lobby untuk mengikuti turnamen game survival, yang dimana pada turnamen sebelumnya dia dikalahkan oleh musuhnya Baolong yang membuat dia menjadi peringkat kedua. Setelah memasuki lobby, ternyata di belakang Senyu ada Wang Jinan, Dak Xiao, Fu Xiaofei yang juga mengikuti turnamen tersebut. Dan permainan pun memasuki lobby. Ingat ya, yang ini memasuki lobby permainan, bukan lobby gedung. Di lobby game ini sama seperti PUBG itu. Cuma di sini gamenya lebih terlihat nyata karena mereka menggunakan karakter diri mereka masing-masing. Di dalam lobby ini, mereka dikelompokkan secara acak. Dan hasil acakannya menempatkan Senyu, Wang Jinan, Dak Xiao, dan Fu Xiaofei menjadi satu kelompok. Nama kelompok mereka adalah kelompok H. Scene berpindah di dalam pesawat yang mengantarkan para pemain ke area pertempuran. Skuad H pun saling berkenalan di detik-detik terakhir ya sebelum pesawat menyalakan alarmnya, tanda pemain harus bersiap untuk melompat. Saat akan bersiap melompat, Wang Jinan mengejar seorang pria yang ia panggil Wang Xiaofei. Saya sebut saja si Wang ya biar nggak terlalu berlibat.
Dan akhirnya Wang Jinan pun melompat menyusul si Wang tadi. Di saat semua para pemain sudah melompat, Fu Xiaofei malah bertanya ke kru pesawat bagaimana cara melompat. Fu Xiaofei pun akhirnya melompat, dan saat di udara dia bertemu dengan Senyu karena dia teriak-teriak minta tolong gitu ya, nggak jelas. Akhirnya Senyu pun mengajarinya cara terbang. Lalu pada saat mendarat, parasutnya nyangkut dan dia nggak tahu cara melepaskannya. Saat Senyu akan melepaskan parasut Fu Xiaofei, mereka diserang oleh sebuah anak panah yang misterius. Dan ternyata yang menyerang mereka adalah si kerak telur yang bersembunyi di dalam pasir. Lalu dengan mudahnya Senyu dapat mengalahkan kerak telur tadi ya. Dengan polosnya, Fu Xiaofei bertanya kepada Senyu, kenapa musuh yang dibunuh tadi berubah menjadi kotak? Senyu sudah curiga dan bertanya, sebenarnya kamu udah pernah main apa belum? Fu Xiaofei pun cuma bisa terdiam. Mikir kali ya jawab apa ini. Lalu Xin pun berpindah di mana Wang Jinan sedang berada di dalam ruangan. Dan nampaknya ada musuh yang ingin membunuhnya. Namun dengan sikap dia menyadari itu dan langsung menghindari serangan itu. Dia pun membunuh musuhnya dengan sebuah panci sebagai senjatanya. Xin pun berpindah ke Senyu dan Fu Xiaofei yang sedang mencari senjata. Mereka pun disergap oleh kelompok abal-abal lainnya. Namun di saat Senyu menoleh ke arah lain, dia melihat senjata, dan hal itu pun diketahui oleh para kelompok abal-abal ini. Akhirnya mereka pun berlomba untuk mendapatkan senjata. Awalnya, kelompok abal-abal ini yang pertama mendapatkan pistol. Namun saat akan menembak Senyu pun berhasil merebut pistol tersebut, dan Senyu membunuh semua player-player noob itu. Setelah mendapatkan senjata yang lebih bagus, Senyu mendengar suara adu tembakan. Dan ternyata itu adalah Balong, musuh bebuyutannya dia, yang sedang bertempur dengan player noob lainnya. Sebenarnya ini adalah kesempatan bagi Senyu membunuh Balong, tapi lagi-lagi Fu Xiaofei berulah. Dengan polosnya dia melempar bom asap yang membuat pandangan Senyu terhalang. Balong pun lolos dari bidikan Senyu bersama kelompok FF-nya. Xin pun berpindah di dalam gedung, di mana Fu Xiaofei bersama Senyu yang sedang menaiki tangga. Di dalam gedung, mereka akhirnya bertemu dengan Wang Jinan. Fu Xiaofei pun melihat sebuah kotak dan mengira itu adalah Daxio yang sudah terbunuh. Wang Jinan memberitahunya bahwa Daxio belum mati dan sedang pergi mencari kendaraan. Di saat mereka sedang memantau area dari sebuah jendela, terlihat seekor mobil memasuki area tersebut. Namun Fu Xiaofei pun berulah lagi dengan mencabut pen pada granat yang ia dapat di gedung itu, dan akhirnya di saat mereka semua sedang sekarat, beruntung mobil yang memasuki area tadi adalah Daxio. Mereka pun diselamatkan oleh Daxio. Setelah mereka semua selamat, Senyu pun langsung berjalan sendiri meninggalkan kelompoknya. Di sisi lain, kita diperlihatkan zona yang terkecil. Banyak yang terbunuh karena tidak sempat lagi menyelamatkan diri. Xin pun berpindah pada kelompok H yang masih tanpa Senyu di dalam sebuah mobil. Mereka pun sepakat menuju kota es, dikarenakan sumber daya yang banyak, dan tentunya dengan resiko musuh yang lebih banyak. Setelah sampai di kota es, mereka langsung masuk ke sebuah gedung. Di dalam gedung, Wang Jinan meminta timnya untuk berpencar. Daxio mengatakan harus bersama-sama agar lebih kuat. Namun Wang Jinan pun tetap bersikeras dengan egonya, karena dia tidak ingin terbebani oleh Fu Xiaofei. Akhirnya mereka pun berpencar. Namun saat sedang berjalan,
Wang Jinan bertemu dengan musuh dan mendapatkan serangan bertubi-tubi. Saat sedang terpojok, beruntung ada Daxiao yang menolongnya. Hal itu membuat Wang Jinan sedikit luluh dan mau untuk berjalan bersama lagi. Saat sedang mencari perlengkapan, Wang Jinan mengatakan dia kekurangan teropong. Dan secara kebetulan, teropong itu ada di hadapan mereka. Namun, Daxiao merasa curiga dan dengan keberadaan teropong tersebut. Tapi ya tetap aja Wang Jinan gak peduli apa kata Daxiao. Dia pun langsung berlari ke arah teropong tersebut dan ternyata itu adalah sebuah jebakan. Lalu di saat Daxiao dan Wang Jinan sedang diinterogasi oleh musuhnya, dengan gaya so asiknya, Fu Xiaofei datang menawarkan pakaian dan dia pun tertangkap juga. Di sisi lain, Senyu sedang terdesak oleh serangan Baolong dan anak buahnya. Di saat Senyu sedang bersembunyi di dalam kontainer, salah satu anak buah Baolong pun melemparkan bom ke dalam kontainer yang berisi Senyu. Kontainernya pun jebol. Namun itu adalah salah satu keuntungan Senyu. Jadi dia bisa kabur dengan mudah karena kontainernya sudah jebol. Saat salah satu teman Senyu yang diinterogasi akan dibunuh, Senyu pun langsung datang menyelamatkan mereka bertiga. Lalu saat mereka akan berpindah lokasi, Fu Xiaofei yang masih mengemasi barangnya ditinggalkan begitu saja. Mereka semua kesal karena merasa sudah dibohongi oleh Fu Xiaofei yang mengaku-ngaku udah pernah main game itu. Namun ternyata dia berbohong. Akhirnya Fu Xiaofei pun mengaku kepada teman-temannya melalui alat komunikasi yang disediakan di game ini bahwa dia belum pernah bermain game ini, namun dia nekat mengikuti kompetisi ini untuk membantu orang tuanya. Karena apabila tidak membayar utangnya, ayahnya akan dipenjara. Karena menurut Fu Xiaofei, kompetisi inilah salah satu cara mendapatkan uang yang cepat. Teman-temannya pun merasa kasihan, kembali menyebut Fu Xiaofei. Lalu, scene berpindah di mana mereka mengajarkan Fu Xiaofei pengetahuan dan kemampuan dasar. Iya, asik sekali. Di dalam permainan ini, setelah selesai melatih Fu Xiaofei, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah pesawat yang membawa amunisi. Mereka pun mengejar pesawat itu. Namun tentunya mereka harus bersaing dengan pemain lain. Saat sedang memantau area jatuhnya kotak amunisi tadi, Wang Jinan melihat si Wang yang ia kejar di scene awal tadi ya. Tanpa berpikir panjang, Wang Jinan pun langsung mengejar si Wang seorang diri tanpa menghiraukan kelompoknya. Kelompoknya pun hanya bisa melindunginya dari jauh. Di saat sedang sengit-sengitnya pertempuran di dunia nyata ya, di badan asli mereka, bukan di dalam virtual ini, ibu Senyu pun menelpon berkali-kali dan akhirnya pun Senyu menjawabnya takut dikutuk jadi batu. Sementara itu di dalam game, karena dia meninggalkan permainan lebih dari waktu yang ditentukan, Senyu pun harus login kembali dan membutuhkan waktu 3 menit untuk masuk ke dalam game. Sementara itu, kelompok Senyu pun sempat kebingungan karena Senyu masih proses login dan Wang Jinan yang sudah terkena tembakan. Akhirnya Daxiao memutuskan mengambil mobil menyelamatkan teman-temannya. Saat sedang kabur dengan mobil, tim Baolong ternyata mengejar mereka dan terjadi tembak-tembakan lagi. Beruntung Senyu sudah selesai login. Dia pun langsung membantu membereskan Baolong. Setelah Baolong bersama bocah FF-nya ngopi di pinggir jalan, di perjalanan mereka bertemu dengan mobil yang ditumpangi si Wang. Wang Jinan pun meminta Daxiao untuk mengejarnya.
Namun di saat sedang mengejar, Daxio melihat lingkaran listrik yang sedang memperkecil area pertempuran. Wang Jinan marah karena Daxio menghentikan mobilnya. Wang Jinan dan Daxio pun berebut setir mobil untuk mengendalikannya. Namun hal itu malah membuat ban mobil mereka masuk ke dalam pasir dan tidak bisa bergerak lagi. Dan terpaksa mereka pun harus berlari menghindari lingkaran listrik yang terus mengecil. Setelah berada di tempat aman, Wang Jinan memarahi Daxio karena tidak mengejar mobil yang ditumpangi si Wang tadi. Saat Wang Jinan sedang marah, teman-temannya malah terdiam menatapnya. Wang Jinan pun menceritakan apa sebenarnya yang membuat dia ingin sekali membunuh si Wang tadi. Namun karena masih kesal dengan kejadian tadi, Wang Jinan pergi sendirian untuk mengejar si Wang. Saat dia sudah terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Senyu, Fu Xiaofei, dan Daxio pun datang menyelamatkannya. Lalu scene berpindah di mana mereka berempat sedang duduk dan menceritakan hal apa yang membuat mereka mengikuti pertandingan ini. Kemudian, di saat mereka sedang menyusuri suatu tempat, mereka menemukan kotak besar yang mereka kira isinya adalah amunisi seperti yang dijatuhkan pesawat pada scene sebelumnya. Namun ternyata itu adalah baolong dengan sebuah tank yang lumayan menakutkan. Wang Jinan dan Daxio pun tumbang di saat melawan tanknya baolong. Singkat cerita, Senyu yang sedang terpojok serangan baolong, Fu Xiaofei pun mengorbankan dirinya. Hal itu menjadi kesempatan Senyu untuk menembak baolong. Pertandingan pun dimenangkan oleh Senyu dan timnya. Akhirnya mereka berempat mengangkat piala kompetisi itu. Di akhir film, kita diperlihatkan mereka berempat yang sudah menjadi pemain profesional dan bermain di skala internasional. Dan juga tergabung dengan Ratu Aka sebagai pelatih mereka. Si Ratu Aka ini adalah wanita yang saya sebut Simba tadi. Kalian ingat kan? Oh iya, bagi kalian yang ingin mengoreksi ataupun menambahkan ceritanya, silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian, terima kasih.